Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everybody. Feeling good? Feeling okay? Feeling hungry? Yes. Feeling hot? Yes. Okay, before we begin our meeting, let's pray. Let on your knees, pray, begin. Finish. Today we will discuss present and past continuous. Nah, mungkin masih ingat nggak ya? Kita sudah belajar tense apa saja setelah TS kemarin. Simple, present, setelah present, simple, past. Setelah past kemarin, simple, simple present, simple past, simple future. Nah, setiap tenses kan punya waktunya masing-masing ya, tapi identik dengan aktivitas, kegiatan, rutinitas, aksi dan sebagainya, peristiwa, kejadian dan sebagainya ya. Nah, present itu membahas kegiatan atau kejadian yang terjadi kapan? Saat ini, tidak selalu sekarang ya, saat ini. Terus kalau pas, kalau future, dia akan datang. Nah, kira-kira tenses yang belakangnya ada continuous, kira-kira kapan dilakukan? Yang mau dilakukan berarti oke, continuous. Kita saat lagi ngapain sih? Oh, belajar satu kipas-kipas ya. Nah, kira-kira kalau itu apa? Sedang ya. Dia kan harus dikasih perumpamaan dulu ya, ya. Nah, jadi segala tenses yang menggunakan continuous itu mengacu sekarang atau sedang dilakukan atau sekarang yang saat ini. Ketika sebelum bisa. Terus ini kan ada present dan past continuous ya. Jadi waktunya aja yang membedakan. Kita harus ini ya, simple present continuous. Nah, oke. Kalau continuous itu kan sedang dilakukan ya. Continuous itu sedang dilakukan. Kalau present berarti saat ini, berarti present continuous aktivitasnya sedang dilakukan pada saat ini. Nah, misal ketika saya selalu bertanya ini setiap sebelum kuliah, mesti saya selalu tanya kabarnya. Kalau saya selalu tanya kabar, kan nggak mesti lagi ada yang nanya kabar. Nggak mesti ya. Apalagi apalagi ya tanya kabar Chandra. Ketika saya selalu ditanya kabar kalian kayak gimana sekarang ya, saya tidak selalu tanya kabar hari ini, karena kabar saat ini kabar nanti siang, nanti sore, nanti malam itu beda loh ya. Sekarang itu lagi senang, siang itu beda, sore apalagi ya, malam apalagi ya. Jadi saya selalu tanya mesti are you feeling good, are you feeling now, are you feeling now, what are you feeling now, are you feeling okay, gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa sekarang kalian tuh kabarnya kayak gimana, nah kondisinya kayak gimana. Nah, jadi itu juga bisa kita menggunakan present continuous. Jadi ketika saya menanyakan kabar, atau bisa saya tanyakan kondisi, dan sudah pasti kamu lagi ngapain? Lagi sibuk enggak? Nah, itu juga kayak present continuous. Nah, jadi ketika tanya kabar, tanya kondisi, kita bisa pakai present continuous. Nah, biasanya continuous itu diidentikan dengan penggunaan from A. Jadi kalau menemukan kata kerja yang belakangnya A, berarti itu menunjukkan sedang. I feel good. Apa yang sedang kalian rasakan sekarang? What are you doing now? Lagi apa sih sekarang? Nah, berarti menunjukkan continuous.
Bisa. Ayo feeling happy, jangan senang. Feeling sad, sedih. Feeling angry lagi marah. Angkel, jengkel, bisa apa ya? Ada yang feeling worried, ada yang lagi cemas, bukan? Ada yang lagi malu, kucing ya, cat shy, ya. Nah, ada lagi excited, happy, itu senang, surprise, kaget, gumunan, seperti bisa nanti bisa gumun ya, kaget gitu. Nah, sini tuh apa gitu ya? Rasanya apa ya bahasa Indonesia ya? Beres sama shy sama kalau like istilahnya paling sampai kapan? Kayak sama di bawah asing, di pasar. Yang tidak tidur ya, nah begitu boleh tidak tidur ya. Shy sampai hungry, I feeling hungry yang masih nawar lakunya. Habis itu udah sarapan belum ya? Aku udah sarapan sama makan sekarang. Saat lagi bingung, confused. I feeling confused, ada yang bingung mencari tugas saya. Sudah mulai mencicil. Sudah kebayangan. Bisa dicicil dulu sekali mas persen, sekali mas ya, sekali keluarga ya. Jangan dikerjakan sistem kompus malam, pusing nanti. Jangan nanti kerjaan lain, mas belum pernah banyak kerjaan saja. Aku baca hatinya kalau tadi ya. Aku dulu ya sebenarnya. Aku dulu nonton cerita aku dan ya. Nggak berharap dia sih itu sakit ya. Nah, tapi nanti ada lagi yang sakit hati ya. Dibikin sakit hati atau buat sakit hati? Oh, dibikin. Nah, ya seperti itu sama lagi ya. Nah, jadi ini kaitan sama kayak kita belajar kata sifat manusia kan kita dengan sifat kondisi ya, kondisi sifat seseorang sendiri atau itu kayak takjub, senang, gembira. Nah, takjub senang ya. Ada yang lagi frustrated, ada yang lagi stres bikin tugas. Itu banyak, masih bingung ya. Tugas-tugas yang lain ya. Ada yang lagi kecewa, impression ada yang udah sampean. Pengen seberapa saja? Oh enggak. Puasnya pasti ya, enggak. Pasti tahu Pak. Pasti tahu kan? Streaming sesi ya, guys. Ada yang ini kalau kita ada sudah yakin sama tugas. Nah, jadi present continuous bisa menyatakan tentang feeling perasaan kondisi saat ini. Bisa
masih diikuti peristiwa yang lain. Misal he is staying with his parents until he finds a partner. Dia sedang tinggal di rumah orang tuanya sampai dia menemukan apartemen baru. Nah, jadi masih diikuti oleh aktivitas teknis yang lain misalnya. Jadi present continuous sama present bisa jadi asalkan dia sama-sama present. Terus menyatakan sesuatu yang happening, change, ada perubahan. Kayak misal harga, prices are increasing of demand. Harga sedang naik setiap bulan. Jadi setiap waktu mungkin naik, mungkin turun. Ya kita bisa menyatakan kayak cuaca, harga, ya. Nah, biasanya kaitan sama apa ya? Itu fenomena alam sosial. Kita bisa pakai present continuous. Terus penanda waktunya memang nggak begitu banyak. Biasanya kayak now, right now, at the moment, at present, today, tonight, this evening, this morning, this afternoon, dan sebagainya. Soon, segera, tapi jarang terjadi. Penanda waktunya nggak banyak. Nah, setiap form kan dia punya aturan-aturan sebelumnya. Kemarin kita di present, Nah, kan kalau subjeknya itu adalah diri ayu, ketika subjeknya adalah diri ayu, kira-kira S ya. Tapi ketika subjeknya adalah she, dia S kan seperti itu. Nah, terus kan ada aturan kata kerja ini harus ending S, kan ada aturan. Nah, terus kemarin kita di simple past juga sama, regular, irregular. Regular form kan kalau kata kerja endingnya di atau di kan juga ada aturan. Oh, kata kerja itu di kata kerja itu harus di kan ada aturan. Sama halnya kata kerja, kui orang dikasih orang berasal itu ya, atau jadi ada aturan. Jadi kita ada beberapa aturan di form kata kerja yang diakhiri D, maka D dihilangkan baru tambah E. Dance jadi dancing, make jadi making ya. Bacanya E bukan ini ya, nggak ada dancing juga ya. Nah, making, singing bukan singing ya, singing. Nah, creating ya, creating ya. Make jadi making ya, bukan making bukan kayak gitu ya. Jadi itu dihilangkan jadi E. Writing, loving, missing, opening, standing, standing, closing, kan ada closing, biasanya pakai E ya. Lalu itu kalau bahasa Indonesia closing ya, closing, dan sebagainya. Terus form yang kedua, form akhirannya, ketika form itu 3 hurufnya itu konsonan vokal konsonan, 3 huruf terakhir, maka konsonan terakhir harus digabung dan ini tidak benar. Ya, misal kayak kata chat jadi chatting, gabung konsonan cukup dibaca single, nggak usah digabung. Chatting nggak usah, ya, kayak nggak usah dikasih. Run jadi running, bukan running, nggak usah ditekan dikasih gitu ya, nggak usah ditekan, dibuka nggak usah running. Si jadi sitting, nggak sitting, nggak usah. Swim cukup swimming, nggak usah swimming, nggak usah ditekan gitu ya. Terus kan satu lagi ya, nggak banyak swimming dia jadi getting, bukan getting. Ini getting. Ini nggak banyak sih, kayak kata muka apa lagi ya? Nggak banyak juga. Nah, terus yang ketiga, form yang akhirnya I, maka huruf I harus diganti, sebelum I harus diganti. Ini harus digantinya bertambah ini tidak lain itu berbohong, lain itu berbohong. Ayo lain kamu lagi bohong kamu lagi bohongin aku ya, terus Pak, form yang akhirnya ganti E, maka cukup tambah E, singing. Terus yang kelima, ketika form akhirnya S sebelumnya tunggal, maka harus diganti traveling ya, nggak usah traveling, nggak usah ya, canceling, nggak usah canceling. Dan terkesan secara umum semua
langsung dibanting ya. Acting, flowing kan otomatis berbeda. Enjoying, reading, drawing, opening, closing, singing dan sebagainya. Nah, itu aturan. Terus kita kasih. Nah, fill in the blank by using is and on are. Dua is tiga, empat, lima, is enam, is tujuh, is delapan, is sembilan, is sepuluh. Oke, kita coba lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ya, jadi kalau kalian itu jadi pola yang tadi, maka secara umum rumus dari present continuous adalah tujuannya SMA diikuti vokatif. Kita kesini bagaimana kalau kita membentuk kalimat positif, negatif dan interrogatif aktif ya. Nah, ini harus sesuai subjek ya. Nih, terus untuk membentuk positif subjek punya SMA plus voting, SMA voting. Negatifnya subjek punya SMA plus not plus voting. Interrogatifnya punya SMA plus subjek plus voting ya. Terus positif, I am reading book now. I'm not reading book now. Am I reading book now? Apakah aku sudah membaca buku sekarang? Maka jawabannya tinggal ditulis ya. Yes or no. Kalau pertanyaannya tadi jawabannya gini. You are reading a novel. Kamu sedang membawa sebuah novel baru. You are not reading a novel. Interrogatifnya I am reading a novel. Maka jawabannya tinggal yes I am, no I am not ya. Jadi pertanyaannya lebih jawabannya juga harus tinggal tambah. Terus untuk pola pasif, nah ini juga akan berlaku sama. Nah ini juga sama perubahan subjek baru ya. Yang awalnya subjek awalnya activity ketika nanti dia dibahas maka dia berubah jadi I jadi ini seperti B jadi as, D jadi dem, she jadi I jadi terus agak sedikit berbeda. Nah, pakainya Y, ya tulisannya B, bacanya Y, ya B, E, Y, ya. Nah, positifnya pakai subjek plus budi, SMA plus Y. Jadi tulisannya memang Y gitu ya, kalau sampai sudah budi enggak. Y plus 43. Negatifnya subjek punya SMA plus not uniform 3. Interrogatifnya tuh punya SMA plus subjek uniform 3 ya. I am writing a novel. Saya sedang menulis sebuah novel. Sebuah novel sedang ditulis oleh ibu. Sebuah novel sedang menulis ya. Maka novel karena di sini kata gantinya tidak ubah nama pakai is, maka tidak ikut novel is being dan novel lagi. Negatifnya di dalam novel is not being written by me. Terus interrogatifnya is a novel being written by me. Apakah sebuah novel ditulis? You are borrowing the books ya. Kamu sedang membawa buku kamu bawa atau buku kamu pinjam atau buku sedang dipinjam olehmu. Maka ya tinggal diturunkan aja the books karena the books kata kalian D maka dipakai A. Maka the books are being borrowed by you. The books are not being borrowed by you. Tetapi ada books being borrowed by you. Jawabannya tinggal kita semua belajar. Nah, kita coba soal terus kita tulis dan kita sebenarnya presentasi itu sudah punya aja selesai. Kita coba soal. Sedang beli mobil baru, maka tidak tinggal tambah condition atau istilah berbeda. Is
not atau is. Tapi sudah harusnya tinggal tiga. Is my friend dari utama. Now ya bukan no, now sekarang now. Tapi no, tidak no, pasif-pasifnya maka sebuah mobil baru. New car. Nah karena itu baru is biaya faktor dari kata by siapa by objek misalnya. Kalau gue baru spesifik teman pemain itu my friends, nah berarti dia bisa is or terus kita punya maka kesimpulan pertama is not is. Tidak seperti ini saja. Terus kita satu lagi. Teman-teman lagi berbanding dengan sekarang. Misalnya itu juga sama, tinggal di mana? Kalau yang di sini, saya tadi tinggal my friends ya. Terus pasifnya, dia sedang dimana teman-teman sekarang. Bayangin silakan ini mencoba. Terus dia faktornya sudah kita kayak sudah seperti ini aja ya. Ini mesti tinggal sama. Jadi kalau kita semua minus harus kurang ya, lihat terlalu sama. Nah, terus kita akan coba untuk nanti ya, fill in the blank ya, fill in the blank dari just the sense from aktif and pasif positif ya. Jadi di sini soalnya ada aktif. Silakan kalian cari pasifnya, tapi ya positif aja ya. Aktif atau pasif? Aku ini baik untuk menang ya. Jadi ketika ada penyelesaian, pasifnya juga bisa. C. Ketika kamu sebentar. Windows B indicate is limited. Fix B message bukan massage itu beda ya. Misalnya dua bidaan, ini massage itu jenis kayak spa ya, massage. Ini message pesan. A, B, C. Bisa suaminya bisa dua. Bisa makanan, bisa cucian. Kalau bos mesti cucian. Cucian dalam artian buat cucian baju, tapi cucian gelas piring, buat alat makan.
B. 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 A. B. Restore itu sama dengan start. B. Sebelum start warung misalnya. Oke, which is. Nah sekarang kita mau pas kita akan melakukan smoking. Nah, kalau tadi simple present continuous ya menerangkan kejadian aktivitas dilakukan sedang dilakukan sekarang sedang dilakukan sekarang ya kita sebut bicara ngomong. Nah, kalau simple past continuous berarti ketika ada pasti itu juga lampau. Sedangkan continuous sedang berarti past continuous menunjukkan aktivitas kegiatan peristiwa aksi aktivitas yang sedang terjadi tetapi di masa lampau. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, kalau tadi rumusnya SMA plus OE, sekarang rumusnya diganti tubuhnya di lampau, yaitu bus dan ber. Bus itu untuk air, air shifted. Kalau ber itu untuk UV sama D. Ya, cuma diganti tubuh. Nah, maksudnya gimana? Present continuous ketika misal saya ngomong saya sedang belajar mahasiswa sedang belajar bahasa Inggris. Nah, itulah present continuous. Kalau past continuous itu kayak gini. Semalam jam 7 malam kamu lagi apa? Oh, semalam jam 7 malam aku lagi nonton TV. Sekarang masih nonton TV. Berarti pas continuous berarti kalau kalian aja lagi apa ya semalam? Oh, semalam aku lagi makan. Nah, sekarang belum suka makan ya. Kan ketemu dia jadi sedang dilakukan di waktu yang lampau sudah. Kayak saya ini loh, mungkin lagi ketemu kayak misalnya aku lagi kecil lama misalnya. Dia jadi sedang dilakukan tapi waktunya lampau. Kayak kita pakai sempat ini sih si anak udah itu si anak itu nggak program tidak ya. Tapi kalau pas ini sebenarnya ada waktu lampau. Gitu ya. Penanda waktunya apa? Berarti penanda waktu yang memang juga lampau. Kemarin, yesterday, good morning, yesterday afternoon, last week, last Sunday, last month, last night, 2 days ago, 3 years ago, dan sebagainya ya. Jadi penanda waktunya ya lampau. Nah, terus fungsinya apa? Fungsinya itu kan biasanya gini ya. Bisa menyampaikan peristiwa kejadian yang terjadi pada waktu lampau. Misal, aku shoppingnya di mana yesterday. Aku kemarin sedang belanja. Misal, aku start English yesterday. Kemarin sedang belajar bahasa Inggris untuk misalnya. Jadi sedang terjadi di waktu yang lampau. Aku bisa juga mengatakan peristiwa kejadian di waktu lampau tapi belum selesai. Terus ada aktivitas yang lain kayak itu tadi present continuous kan bisa digabung dengan present tense. Sama halnya past continuous bisa digabung dengan past tense. Bisa I was cooking when my parents arrived at home yesterday. Aku lagi masak ya. Ketika orang tua aku tiba di rumah. Nah, berarti ini bapak ibu pulang kerja, aku lagi masak. Nah, jadi ada kejadian lain yang sama-sama lampau itu boleh jadi salah satu kalimat itu perbedaan atau yang ada dua versi juga itu ya. Terus menyatakan istilah yang terjadi pada saat yang sama di waktu yang lampau di sana. Nah, ada atau misal use like computer while I was learning my clothes ya. Aku kemarin sedang menikah sementara kakak lagi main game itu juga jadi kita sama-sama atau menyatakan kejadian yang terjadi secara bertahap kayak anaknya bunga terbitnya matahari terbenamnya matahari. Nah itu juga bisa kita dengan berbenam yang sedang berbenam tapi di waktu yang memang sudah jadi boleh pas continuous past tense itu boleh atau
holding the bread by using the sword. Verse kedua, Gencar. Tinggal satu tuh jamak. Satu dua bagus ya. Tiga. Bersama bus ya. Dan bus ya. Empat. Bus. Empat. Lima. Bus ya. Dengan pakai A itu dia sudah kalau pakai E dia sama. Dan kita suara kucing ya. 7 ya. Kalau sepatu ada objulan satu children the kids the dogs Jadi kalau pertanyaannya itu punya pas, jawabannya pas, dan kalau itu punya pas, maka jawabannya juga punya pas. Kita akan coba kalau dua soal dan harus selesai. Coba sama-sama sekolah. Kan katanya mau cuma antara sama itu pada berotak. Oh isi berapa? Dengan bersih, medsos, laki-laki itu berkami atau laki-laki itu kalau lihat banyak lagu memakai pasti itu kan ya nah to be harus sesuai subjek dan tadi ya terus I should get this ini sama kayak tadi
Kalau kalian banyak lagu ke ngambil nanti ada emosional aku emosional. Ya, nanti tinggal kalian terus lumayan ya. Singing many songs. Terus pasifnya maka tinggal many songs ya. Terus karena kita jamak maka dia komplit dari kata singing sing misalnya tulisannya semua baik dia sekali. Anak-anak sedang menari sebuah tarian tradisional ya. Maka yang tinggal bernol. Dari situ saatnya tarian, saatnya menari terhadap konteks tertentu. Maka tinggal memiliki versi tradisional. Pasifnya maka tinggal tradisional. Next ya, karena kita tunggal langsung ya. Cuma sebenarnya kita coba soal kita selesai. Nah, kalau tadi kan mencari respon satu pasti ini sama ya. Jadi itu sensor aktif pasif pas kontinuus ya. Cuma tinggal ini. Ketika nanti ini respon sebenarnya mesti respon. Ketika ini pas, maka sebenarnya pas. Nanti kalau soal presentasi itu tak tahu. Jadi fokus ke ini. Karena saya nanti sengaja belajar bilang kayak gini SA sosial ya supaya menginjau dan fokus ke sini. Nah, kalau di sini maka jawabannya juga adalah A. Kalau di sini jawabannya C. Jadi seperti itu. Kedua, sliding level A, B. The beach. A, B. Aduh banyak.
Iya. Terus baca itu kira benar nggak? Bukan. Kok satu bekerja sama aslinya kayak cari ya. Jadi dia masuk ke khusus soal spesial kan? Untuk yang semua sebenarnya. Nah mungkin nanti kalau ada yang agak khusus ya kayak bukan, dia tiganya kan sama kayak dari boy dan rapper juga kan nggak? Mana cuma beberapa sih? Harusnya aku tidak ada saya mainkan, enggak. Saya cuma mainkan. Yuk, kita lagi 17 G, 18 G, friends ya, 19 D, terakhir A. Oke ya, silakan dengan garis sebelah. Lu tadi sesuatu kan? Merasa sesuatu kan? Ubi sama jadi yang cuma cuma kita berdua kita ini sekalian, tetapi open ya pasti kita mulai mengenalkan kan masih materi masih review dan kita masih game-gamenya nanti ada kita main tebak-tebakan bisa aja sih. Iya, ini bisa